Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Zahro dari batch 21. Di sini saya akan menjelaskan terkait niaga. Ada beberapa layanan di niaga. Ada pasang baru, penambahan daya atau migrasi, ada pasang sementara, ada turun daya, ada ubah tarif, ubah atau ganti nama, dan yang terakhir adalah berhenti berlangganan. Adapun mekanismenya mulai dari daftar, lalu bayar, setelah itu direalisasikan. Adapun media untuk penyambungan baru, penambahan daya juga pasang sementara bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Yang selanjutnya ada beberapa syarat dan juga ketentuan untuk pasang baru atau pemasangan baru. Yang pertama adalah kesiapan instalasi, NIDI dan juga SLO. Apa sih NIDI itu? NIDI atau Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik merupakan nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk instalasi tenaga listrik yang telah selesai dipasang atau dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atau pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenaga listrikan. Nah, PLN 123 menginformasikan bahwa NIDI ini dapat diakses melalui https://siujang.esdm.go.id. Nah, selain NIDI, ada yang namanya SLO. Apa sih SLO itu? SLO merupakan sertifikat layak operasi yang berfungsi untuk melakukan standarisasi keamanan kualitas listrik yang terpasang sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan instalasi listrik telah memenuhi SNI serta telah diperiksa pemasangannya. Untuk syarat dan ketentuan pemasangan baru yang lainnya, ada mempersiapkan nomor KTP calon pelanggan atau pemohon jika diwakilkan, mempersiapkan surat kuasa bermaterai jika pemohon yang dikuasakan, mempersiapkan NPWP jika dayanya mulai dari 2200 volt ampere, lalu mempersiapkan 2 lembar materai 10.000 untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan fotokopi 2 lembar KTP saat realisasi penyambungan. Nah, batas kewenangan PLN terhadap jaringan tenaga listrik itu adalah sampai dengan kWh meter. Menyampaikan TMP 5-15-25, 5 hari kerja tanpa perluasan jaringan, 15 hari kerja dengan perluasan jaringan, dan 25 hari kerja dengan penambahan trafo. Lalu menyampaikan informasi apabila diketahui pernah terpasang kWh meter pada bangunan yang sama dan terdapat tunggakan atau PLN menemukan peruntukan tenaga listrik tidak sesuai yang dimohon, maka proses pemasangan baru tidak akan dilanjutkan oleh PLN, dan jika ditemukan kendala teknis atau operasional, maka permohonan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Dan jika sudah dilakukan pembayaran, maka biaya penyambungan akan dikembalikan kecuali biaya materai. Adapun syarat keperuntukan, khusus wilayah DKI wajib memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan. Reklamenya adalah surat izin Pemda. Jika bisnis wajib memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Dengan catatan untuk keperluan kategori warung atau perdagangan kecil tidak memerlukan surat izin usaha perdagangan. Untuk industri wajib memiliki surat izin industri. Untuk sosial wajib memiliki surat izin instansi terkait, dan BTS surat izin mendirikan menara. Adapun unsur biaya untuk pasang baru, ada biaya penyambungan. Biaya penyambungan merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh calon pelanggan untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik. Biaya penyambungan ini berdasarkan Menteri SDM nomor 8 tahun 2016. Uang jaminan langganan atau UJL ini semacam deposit
Uang jaminan langganan atau UJL merupakan biaya yang dibayarkan sebagai jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi pelanggan PLN. Lalu ada biaya materai dikenakan transaksi apabila di atas 5 juta rupiah. Ada juga biaya pajak penerangan jalan sebesar 11%, ini untuk tarif rumah tinggal yang dayanya 7.700 volt ampere. Dan juga ada biaya sertifikat layak operasi atau jika layanan satu pintu. Nah, selain pasang baru, di niaga juga ada penambahan daya. Adapun syarat dan ketentuan penambahan daya kurang lebih sama seperti pasang baru. Yang pertama, menyiapkan ID pelanggan atau nomor meter, dan jika listrik pelanggan adalah listrik pasca bayar, maka pelanggan wajib melunasi tagihan terakhirnya. Mempersiapkan nomor KTP calon pelanggan atau pemohon jika diwakilkan, lalu menyampaikan TMP 51525. Mempersiapkan surat kuasa bermaterai apabila pemohon yang dikuasakan, mempersiapkan NPWP yang mana dayanya mulai dari 2200 volt ampere, menyesuaikan SLO sesuai permohonan daya baru, menyiapkan 2 lembar materai 10.000 untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik, juga fotokopi KTP 2 lembar saat realisasi penyambungan. Menyampaikan untuk instalasi bangunan merupakan tanggung jawab pelanggan. Untuk penambahan daya dari 1 fasa ke 3 fasa, maka instalasi wajib menyesuaikan daya 3 fasa. Apabila pelanggan ingin migrasi dari prabayar ke pasca bayar, maka CSO wajib menyampaikan apabila masih terdapat token yang belum di-input ke KWH meter agar dilakukan penginputan tokennya sebelum pergantian KWH meter, dan apabila telah realisasi nomor token daya lama akan hangus. Migrasi dari pasca ke prabayar, maka CSO wajib menyampaikan bahwa nanti pelanggan akan mendapatkan tagihan susulan yang harus dibayarkan untuk sisa pemakaian yang belum diperhitungkan atau ditagihkan. Unsur biaya untuk penambahan daya dan juga migrasi sama dengan unsur biaya pemasangan baru, yaitu ada biaya penyambungan, ada uang jaminan langganan, ada biaya materai, yaitu dilakukan transaksi apabila di atas 5 juta rupiah, ada biaya pajak penerangan jalan sebesar 11%, juga ada biaya SLO jika layanan satu pintu. Selanjutnya adalah terkait penyambungan sementara. Penyambungan sementara merupakan penjualan energi listrik dengan cara merubah daya jumlah KWH dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan adanya layanan niaga pemasangan sementara ini adalah untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin bervariasi dengan kebutuhan energi serta tanpa harus menjadi pelanggan tetap. Syarat ketentuan adalah pelanggan menyiapkan ID pelanggan atau nomor meter, dan tetap jika pelanggan pasca bayar wajib melunasi tagihan terakhirnya. Lalu menyampaikan bila dalam pelaksanaannya diperlukan material tambahan berdasarkan hasil survei, maka biaya akan diinformasikan petugas PLN dengan memberikan nomor register untuk pembayarannya. Lalu menyampaikan di lokasi, mempersiapkan 2 lembar materai 10.000 dan fotokopi KTP 2 lembar untuk diserahkan saat realisasi penyambungan. Nah, ada beberapa ketentuan untuk pasang sementara di CC PLN 123. Untuk pasang sementara ini akan dilakukan survei oleh petugas. Setelah itu permohonan pasang sementara minimal 3 jam sebelum hari pelaksanaan. Adapun batas maksimum untuk non konstruksi adalah 3 bulan, dan juga untuk konstruksi batas maksimumnya adalah 24 bulan. Tujuan pembatasan waktu ini adalah untuk menjaga agar kapasitas sistem atau daya dan hantaran tetap diprioritaskan untuk melayani pelanggan.
Nah, ada energi minimum dalam pemasangan sementara. Energi minimum atau yang disebut dengan EMIM adalah jumlah KWH minimum untuk setiap transaksi. Untuk pemakaian satu hari, EMIM-nya adalah 80 KWH. Untuk pemakaian 2-3 hari, EMIN-nya adalah 150 KWH. Untuk pemakaian 3-7 hari, maka EMIN-nya adalah 300 KWH. Untuk pemakaian seminggu atau 7 hari, maka EMIN-nya adalah 500 KWH. Sedangkan tegangan menengah, EMIN-nya adalah 20.000 KWH, dan tegangan tinggi, EMIN-nya adalah 1 juta KWH. Ada beberapa unsur biaya dalam pemasangan sementara. Yang pertama, ada biaya KWH, lalu ada biaya PPJ, juga ada biaya PPN sebesar 11% untuk tarif rumah tinggal, juga ada biaya materai dikenakan transaksi apabila di atas 5 juta rupiah. Ini berdasarkan Kepdir PT PLN Persero nomor 424K/Dir/2013 tanggal 31 Mei 2013. Apabila pelanggan ingin berhenti sebagai pelanggan PLN, syarat dan ketentuannya untuk berhenti berlangganan selamanya adalah yang pertama identitas pelanggan atau ID pelanggan, lalu nomor KTP pemilik atau yang dikuasakan, juga surat kuasa jika dikuasakan, ada juga kwitansi UJL asli, dan apabila kwitansi UJL asli ini hilang maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari polisi, juga menyiapkan nomor atau buku rekening untuk pengembalian UJL. Apabila ingin berhenti sementara, maka yang harus disiapkan adalah ID pelanggan, lalu nomor KTP pemilik atau yang dikuasakan, juga surat kuasa jika dikuasakan, dan waktu maksimal untuk berhenti sementara ini adalah 12 bulan. Khusus layanan pasca bayar, maka setiap bulannya dikenakan rekening minimum. Layanan yang selanjutnya adalah ubah dan balik nama. Perbedaan antara ubah nama dan balik nama adalah di mana ubah nama adalah perubahan nama pelanggan yang tidak berakibatkan perpindahan atas hak sebagai pemilik hak sebagai pelanggan listrik. Kalau balik nama adalah perubahan nama pelanggan di mana berakibat adanya perubahan atas hak sebagai pelanggan. Nah, itu dia beberapa hal terkait layanan niaga di PLN. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.